Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 33. Dan Yehova menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon tarbatin di Mamre, dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik, dan dia mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah 3 orang sedang berdiri di hadapannya. Dan dia melihatnya, dan dia berlari dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka. Dan dia bersujud di tanah, dan dia berkata, "Tuanku, aku mohon, sekiranya aku boleh mendapatkan kemurahan di matamu, aku mohon, janganlah berlalu dari hambamu ini. Aku mohon, biarlah sedikit air dapat diterima, dan cucilah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon. Dan aku akan membawa sepotong roti dan akan menyegarkan hatimu. Sesudah itu tuan-tuan boleh berlalu. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah lewat kepada hambamu." Dan mereka menjawab, "Jadi lakukanlah seperti yang telah engkau katakan." Lalu Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sarah, "Cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Dan berlarilah Abraham menuju ke kawanan lembu dan mengambil seekor anak dari lembu itu yang empuk dan baik, dan menyerahkannya kepada seorang muda, dan segeralah dia mengolahnya. Dan dia mengambil dadi dan susu dan anak lembu yang telah dia olah itu, dan dia menghidangkannya di hadapan mereka, tetapi dia sendiri berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, dan mereka pun makanlah. Dari ayat ini kita belajar ya bagaimana orang-orang di zaman dulu ya, di mana manusia itu masih sedikit, sehingga apabila orang berjalan gitu ya, mereka tidak akan mendapatkan penginapan atau tempat makan seperti zaman kita sekarang ya. Jadi orang-orang pada zaman dahulu itu ya, mereka percaya apabila mereka menyambut orang asing, mengajaknya masuk ke rumah mereka, memberi makan, minum gitu ya, dan juga tumpangan, maka mereka akan diberkati ya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Bapak Abraham kepada seisi rumahnya dan juga kepada keturunannya, dan kita akan melihat bagaimana keturunan dari Bapak Abraham ini akan melakukan ya perbuatan yang sama seperti Abraham ini. Kalau ada pengembara orang asing, mereka akan mengajaknya masuk ke dalam rumahnya untuk makan, minum, dan bahkan menumpang di rumahnya ya. Nah, dan kita belajar bagaimana Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita ya. Kita baca di Matius pasal 25 ya, ayatnya ke 34 sampai dengan 46. Kemudian raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. Sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu menyambutku. Telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian. Aku sakit dan kamu melawatku. Aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya sambil berkata, "Tuhan, kapankah kami melihat engkau sedang lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi minum?"
Dan kapankah kami melihat engkau, orang asing, dan kami menyambut, atau telanjang dan kami memakaikan pakaian? Dan kapankah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami telah berkunjung kepadamu? Dan seraya menanggapi, raja itu akan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku." Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, "Enyala dariku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi si iblis dan para malaikatnya, hai orang-orang yang terkutuk. Sebab aku lapar dan kamu tidak memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu tidak memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu tidak menyambutku. Telanjang dan kamu tidak memakaikan aku pakaian. Sakit dan di dalam penjara dan kamu tidak mengunjungi aku." Pada waktu itu mereka akan menjawab kepadanya dengan mengatakan, "Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar dan haus dan seorang asing dan telanjang atau sakit atau di dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Kemudian dia akan menjawab kepada mereka sambil berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang tidak kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil ini, kamu juga tidak melakukannya kepadaku." Dan mereka ini akan menuju ke dalam penghukuman kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam kehidupan kekal. Amin ya. Jadi dari sini kita belajar. Jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita ya, untuk menolong orang-orang yang butuh makan dengan makanan, yang butuh minum dengan minuman, yang butuh pakaian dengan pakaian, yang membutuhkan tumpangan dengan tumpangan ya. Nah, seperti itu. Sehingga yang sakit juga ya, kita mengunjunginya, yang di dalam penjara juga mengunjunginya untuk mendoakan dan memberikan kekuatan kepada mereka ya, supaya mereka melihat Tuhan melalui perbuatan kita. Kemudian Paulus pun mengajarkan ya kepada jemaat di Ibrani. Kita baca di kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat ya. Amin, luar biasa firman Tuhan ya. Jadi Tuhan ya mengajarkan kepada kita supaya kita mewarisi ya karakternya Abraham ya, perbuatan Bapak rohani kita Abraham. Jadi kita pun harus ya melakukan perbuatan-perbuatan yang benar seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Kita lanjutkan ke ayatnya yang ke-9. Dan mereka bertanya kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Dan dia menjawab, "Di sana di dalam kemah." Dan dia berkata, "Aku pasti akan kembali lagi kepadamu sesuai dengan saat kehidupan. Dan lihatlah, seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah istrimu." Dan Sarah mendengarkan itu di pintu kemah, dan itu ada di belakang dia. Adapun Abraham dan Sarah yang sudah tua karena sudah memasuki hari-hari menjalani apa yang biasa pada wanita, telah berakhir bagi Sarah. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, "Akan birahika aku setelah aku lisut dan tuanku pun sudah rentah?" Lalu Yehova berfirman kepada Abraham,
Mengapakah Sarah tertawa sambil berkata dalam hatinya, "Sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak, padahal aku sudah tua? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yehova? Pada waktu yang telah ditetapkan, aku akan kembali kepadamu pada waktu kehidupan, dan seorang anak laki-laki akan ada bagi Sarah." Sarah menyangkal dengan berkata, "Aku tidak tertawa," karena dia takut. Tetapi dia berfirman, "Tidak, engkau memang tertawa." Dari ayat-ayat ini kita belajar ya. Jadi dari sini ayat ini sudah tampak bahwa orang yang datang kepada mereka ya, kepada Abram dan Sarah ini adalah Tuhan ya. Nah, jadi Tuhan dalam rupa manusia itu sudah ada sejak zaman dahulu, masa Abraham ya. Jadi kalau di masa kita sekarang ini atau 2000 tahun yang lalu Tuhan menjadi manusia bernama Yesus gitu ya. Kita tidak perlu heran ya, karena Bapak Abraham pun mengalami perjumpaan ya dengan Tuhan dalam rupa manusia ya, walaupun waktu itu namanya belum Yesus ya, tapi di awal Masehi ya, waktu Tuhan menjadi manusia dan bernama Yesus ya, kita menyambutnya karena memang demikianlah ya, Tuhan bisa mengambil rupa manusia ya. Jadi sekali lagi manusia-manusia zaman sekarang disesatkan oleh si jahat dengan dijejali ya. Wah, Tuhan tidak mungkin menjadi manusia gitu ya. Apalagi dilahirkan lewat seorang wanita gitu ya. Itulah cara si jahat mempengaruhi manusia ya, dengan tipu daya supaya kita manusia ya tidak memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus ya, karena akhirnya manusia yang menolak Tuhan Yesus selama hidup di bumi ini, mereka akan tetap di bawah perbudakan si iblis ya. Mereka diperbudak, ditindas, dianiaya jiwa mereka, sehingga akhirnya kita melihat bagaimana kehidupan manusia di bumi ini ya, dalam penderitaan, dalam kesukaran-kesukaran. Karena apa? Karena mereka menolak Tuhan Yesus ya. Jadi makanya kita bersyukur kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan sia-siakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus ya. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi mari dengan iman kepada Tuhan Yesus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham, sehingga kita memperoleh kemurahan dan kebaikan Tuhan dan berkat-berkat darinya ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 16 ya. Dan berangkatlah orang-orang tersebut dari tempat itu, dan mereka memandang ke arah Sodom. Dan Abraham pergi bersama mereka untuk mengantar mereka. Dan Yehova berfirman, "Apakah aku akan merahasiakan dari Abraham apa yang sedang aku lakukan? Bukankah Abraham sesungguhnya akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan dalam ia segala bangsa di bumi akan diberkati? Sebab aku telah mengenalnya
dan bahwa apa saja yang akan dia perintahkan kepada anak-anaknya dan seisi rumah sesudah dia, mereka bahkan akan memelihara jalan Yehova untuk melakukan kebenaran dan keadilan, sehingga Yehova dapat mendatangkan bagi Abraham apa yang telah dia firmankan mengenai dirinya. Maka Yehova berfirman, betapa banyaknya keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan dosa mereka telah terlampau berat. Aku akan turun sekarang dan melihat, apakah benar seperti keluh kesah orang yang telah masuk kepadaku. Mereka telah melakukan semuanya itu, dan jika tidak, maka aku mengetahuinya. Dari ayat-ayat ini kita belajar ya. Dari ayat sebelumnya kita belajar bahwa Tuhan ya menjanjikan bahwa Sarah akan segera ya mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki di tahun depan ya. Nah, kita melihat uh, Tuhan kalau sudah berfirman, berjanji, dia akan menepatinya ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, walaupun Sarah sudah uh, tidak haid lagi ya, tidak menstruasi gitu. Tapi Tuhan pasti menggenapi janjinya. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita belajar ya untuk percaya pada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kalau hari ini kita masih mengalami masalah, kita masih mengalami kesukaran, penderitaan hidup ya, kita melihat bahwa kita belum menerima janji Tuhan, apapun janji Tuhan itu ya, bahkan mungkin seperti Sarah gitu ya, dia belum memiliki keturunan gitu, tapi dia tetap percaya ya, walaupun kita melihat di sini memang dia sedikit goyah gitu ya, imannya Abraham pun goyah juga ya imannya gitu. Benar gak sih janji Tuhan bahwa dia akan diberi keturunan gitu ya. Nah seperti itu. Tapi sekali lagi ya, mari kita belajar percaya ya, terus percaya akan janji Tuhan dan perkatakan iman percaya kita itu kepada Tuhan ya. Maka Tuhan akan melihat iman kita dan dia akan memberkati kita ya dengan buah kandungan seperti Sarah. Kemudian kita juga belajar dari sini ya, bagaimana Tuhan itu mengenal Abraham ya. Dia mengenal Abraham bahwa Abraham itu akan mengajarkan kepada anak-anaknya dan seisi rumahnya tentang jalan Tuhan ya, untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, jadi sekali lagi ya, mengapa hari-hari ini Tuhan memberikan kita masalah, penderitaan, dan kita melihat bahwa janji Tuhan itu belum terjadi di dalam kehidupan kita ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita belajar firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu perlu kita pelajari seperti Bapak Abraham ya, yang mempelajari jalan Tuhan ya, sehingga dia mengajarkan jalan Tuhan itu kepada anak-anaknya dan seisi rumahnya ya. Anda perlu belajar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya supaya Tuhan melihat bahwa Anda bisa diberi tanggung jawab, yaitu keturunan, sehingga Anda ya, Tuhan yakin Anda akan mengajarkan ya jalan Tuhan kepada anak-anak Anda. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sini Anda bisa melihat ya, mengapa ada orang-orang yang belum diberikan oleh Tuhan keturunan ya, karena Tuhan
belum percaya kepada dia bahwa dia bisa mengajarkan jalan Tuhan kepada anak-anaknya ya. Jadi sekali lagi, buat diri Anda bisa dipercayai oleh Tuhan ya, sehingga Tuhan memberikan keturunan kepada Anda karena dia melihat Anda bisa diberi tanggung jawab ya untuk mengajarkan anak-anak Anda tentang jalan Tuhan. Kemudian kita belajar ke ayat selanjutnya, ayat 22. Dan beranjaklah orang-orang itu dari sana, lalu pergi menuju Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yehova. Lalu Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau juga akan membinasakan orang benar bersama orang jahat? Seandainya ada 50 orang benar di tengah-tengah kota itu, apakah engkau juga akan membinasakan dan tidak memedulikan tempat itu demi ke-50 orang benar yang ada di tengah-tengahnya? Jauhlah kiranya dari engkau untuk melakukan hal seperti demikian, yaitu untuk menghukum mati orang benar bersama orang durhaka, dan seolah-olah orang benar menjadi sama dengan orang durhaka. Jauhlah kiranya dari engkau. Apakah yang menghakimi seluruh bumi tidak akan memberlakukan keadilan?" Dan Yehova berfirman, "Jika di Sodom aku mendapati 50 orang benar ada di tengah-tengah kota itu, maka aku akan peduli terhadap seluruh tempat itu demi mereka." Lalu Abraham menjawab dan berkata, "Lihatlah, sekarang aku telah lancang untuk berbicara kepada Tuhan, padahal aku hanyalah debu dan abu. Seandainya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, akankah engkau membinasakan seluruh kota karena 5 orang itu?" Dan dia menjawab, "Aku tidak akan membinasakannya apabila aku mendapati 45 orang benar di sana." Dan dia menambah lagi dengan berbicara kepadanya dan berkata, "Seandainya di sana didapati 40 orang benar." Dan dia berfirman, "Aku tidak akan melakukannya oleh karena ke-40 orang benar itu." Dan dia berkata, "Aku mohon biarlah Tuhan tidak menjadi murka, karena aku berkata, seandainya di sana didapati 30 orang benar." Dan dia berfirman, "Aku tidak akan melakukannya apabila aku mendapati 30 orang benar di sana." Dan dia berkata, "Lihatlah, sekarang aku telah lancang untuk berbicara kepada Tuhan. Seandainya di sana didapatin 20 orang benar." Dan dia berfirman, "Aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-20 orang benar itu." Dan dia berkata, "Aku mohon biarlah Tuhan tidak menjadi murka kalau aku berkata sekali ini saja, seandainya di sana didapati 10 orang benar." Dan dia menjawab, "Aku tidak akan membinasakannya oleh karena ke-10 orang benar itu." Dan setelah dia selesai berbicara kepada Abraham, pergilah Yehova dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar ya, bagaimana Abraham ya, dia berdiri di hadapan Tuhan ya, muka dengan muka, dan dia bisa berbicara dengan Tuhan, dan bahkan dia bersafaat bagi orang-orang Sodom dan Gomora ya. Ini
berbicara. Kalau dalam istilah kita sekarang berdoa. Jadi berdoa itu sebenarnya kita sedang berbicara kepada Tuhan ya. Nah, jadi makanya di dalam berdoa kita tidak perlu ayat-ayat hafalan ya. Tidak perlu juga doa-doa hafalan ya. Nah, kita melihat di dalam agama orang berdoa dengan kata-kata yang dihafalkan ya. Nah, itu bukanlah berdoa yang Tuhan kehendaki ya. Doa yang benar itu berasal dari hati kita. Kita ungkapkan di hadapan Tuhan, ya. Rasa syukur kita, ya. Kemudian keluh kesah kita, kemudian permohonan kita, dan kita juga mendoakan orang-orang di sekitar kita ya. Itu namanya bersafaat bagi orang-orang di sekitar kita supaya mereka diselamatkan. Nah, jadi dari sini kita belajar ya bagaimana kita orang-orang benar ya. Kita harus berdoa bagi orang lain ya, terutama bagi jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan ya. Kita juga pernah mendengar ya firman Tuhan ya, doa orang benar besar kuasanya ya. Jadi untuk supaya doa kita didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan ya, kita terlebih dahulu harus menjadi orang benar seperti Bapak Abraham. Orang benar itu apa? Orang benar itu adalah orang yang melakukan kebenaran ya, yaitu perintah-perintah Elohim. Makanya kita perlu membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya ya, karena Alkitab itu berisi perkataan-perkataan Elohim, perintah-perintah Elohim, kebenaran Elohim. Nah, itulah yang perlu kita lakukan supaya firman Elohim itulah yang membenarkan kita ya. Nah, tapi selama ini kita sibuk beragama. Kita mendengarkan perkataan pemimpin umat, pemimpin agama, sehingga kita melakukan ya ajaran pemimpin agama, ajaran manusia, bukan kebenaran Tuhan ya. Berhati-hati, ajaran manusia, kebenaran manusia itu bukan kebenaran Tuhan. Jadi mari kita kembali pada kebenaran Tuhan ya. Mari kita baca firman Tuhan dan kita lakukan dengan setia, maka kita menjadi orang benar. Orang benar pasti diselamatkan ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.